Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aan Hargiawan, Adityas Agung Ramadhani, dan M. Julian Herlambang akan mempresentasikan tentang prototipe dari cooling tower sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perpindahan panas. Selamat menyaksikan. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengkontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Komponen cooling tower yaitu komponen dasar sebuah cooling tower meliputi rangka dan wadah, bahan pengisi, kolam air dingin, eliminator aliran, saluran masuk udara, louvers, nozzle, dan fan. Kesemuanya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangka dan wadah. Hampir semua menara memiliki rangka berstruktur yang menunjang tutup luar atau wadah casing, motor, fan, dan komponen lainnya. Dengan rancangan yang lebih kecil, seperti unit fiberglass, wadahnya dapat menjadi rangka. Kemudian yang kedua yaitu bahan pengisi. Hampir seluruh cooling tower menggunakan bahan pengisi, terbuat dari plastik atau kayu, untuk memfasilitasi perpindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan air. Terdapat dua jenis bahan pengisi, yaitu yang pertama adalah bahan pengisi berbentuk percikan atau splash fill, yaitu air jatuh di atas lapisan yang berturut dari batang pemercik horizontal secara terus-menerus pecah menjadi tetesan yang lebih kecil, sambil membasahi permukaan bahan pengisi. Bahan pengisi percikan dari plastik memberikan perpindahan panas yang lebih baik daripada bahan pengisi percikan dari kayu. Kemudian yang kedua yaitu bahan pengisi berbentuk film. Terdiri dari permukaan plastik tipis dengan jarak yang berdekatan, di mana di atasnya terdapat semprotan air, membentuk lapisan film yang tipis, dan melakukan kontak dengan udara. Permukaannya dapat berbentuk datar, bergelombang, bertekuk, atau pola lainnya. Jenis bahan pengisi film lebih efisien dan memberi perpindahan panas yang sama dengan volume yang lebih kecil daripada bahan pengisi jenis splash. Kemudian bagian yang ketiga yaitu kolam air dingin. Kolam air dingin terletak pada atau dekat bagian bawah cooling tower dan menerima air dingin yang mengalir turun melalui cooling tower dan bahan pengisi. Kolam biasanya memiliki sebuah lubang atau titik terendah untuk mengeluarkan air dingin. Yang keempat yaitu drift eliminator, yang merupakan alat untuk menangkap tetes-tetes air yang terjebak dalam aliran udara supaya tidak hilang ke atmosfer. Kemudian yaitu ada saluran udara masuk. Alat ini merupakan titik masuk bagi udara menuju cooling tower. Seluruh saluran masuk bisa berada pada saluran sisi menara desain alir melintang atau berada di bagian bawah menara. Yang keenam itu ada louvers. Pada umumnya cooling tower dengan aliran silang memiliki saluran masuk louvers. Kegunaan louvers ini adalah untuk menyamakan aliran udara ke bahan pengisi dan menahan air dalam cooling tower. Beberapa desain cooling tower aliran berlawanan arah tidak memerlukan louvers. Selanjutnya yaitu ada nozzle, yang merupakan penyemprotan air untuk membasahi bahan pengisi. Distribusi air yang seragam pada puncak bahan pengisi adalah penting untuk mendapatkan pembasahan yang benar dari seluruh permukaan bahan pengisi. Nozzle dipasang dan disemprot dengan pola bundar atau segi empat, dapat menjadi bahan dari rakitan yang berputar seperti cooling tower dan beberapa potongan lintang yang memutar. Dan ke-8 ada fan.
fan aksial dan sentrifugal keduanya digunakan dalam cooling tower. Umumnya fan dengan baling-baling atau propeller digunakan pada cooling tower induced draw, dan baik fan propeller dan sentrifugal dua-duanya ditemukan dalam menara forced draft. Bergantung pada ukurannya, jenis fan propeller ini digunakan sudah dipasang tetap atau dengan dapat diubah-ubah. Sebuah fan dengan baling-baling yang dapat diatur tidak secara otomatis dapat digunakan di atas range yang cukup luas, sebab fan dapat disesuaikan untuk mengirim aliran udara yang dikehendaki pada pemakaian tenaga terendah. Desain cooling tower terbagi menjadi counterflow, yang berarti dalam desain counterflow aliran air yang disemprotkan oleh nozzle berlawanan arah dengan aliran air sebagai berikut. Kemudian ada crossflow yang merupakan desain ini di mana aliran udara diarahkan tegak lurus terhadap aliran air. Aliran udara masuk melalui kisi-kisi cooling water di mana aliran air mengalir tegak lurus dari udara karena pengaruh gravitasi. Dalam pembuatan prototipe cooling tower antara lain yaitu yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kaleng yang berada di bawah dan di atas itu harus dihilangkan dari alasnya dengan cara memotong bagian bawah kaleng agar berlubang untuk alat tempat output yang ada di penampungan, dan kemudian memotong sedotan atau pipet dengan ukuran tertentu dengan cara mengukurnya terhadap kaleng yang berada di tengah. Kemudian yaitu susun kaleng menjadi 3 tingkat, di mana di 2 tingkat itu berisi filler yang digunakan untuk memecahkan aliran air agar menjadi tetes-tetes, agar kontak antara udara luar atau yang dihasilkan oleh kipas itu dapat dikontakkan secara maksimal atau agar lebih lama. Kemudian alat disusun, kemudian direkatkan dengan alat perekat, yaitu kami menggunakan solasi ban. Kemudian siapkan kipas yang untuk berada di atas dan potong bagian atas kaleng membentuk bagian luar kipas dengan cara memotongnya dengan gunting. Yang kedua yaitu memasukkan input atau selang dengan melubangi bagian atas kaleng atau di bagian dasar kaleng yang ketiga dengan pisau agar selang input air panas dapat masuk keluar. Kemudian pipet yang tadi sudah dipotong dengan seragam kemudian dimasukkan ke dalam kaleng kedua dengan cara disusun secara vertikal menuju atas dengan rapi. Kemudian yaitu pasang kaleng lebar di bagian output kaleng bawah dengan cara melubangi kaleng bawah agar sesuai dengan kaleng outputnya, di mana kami menggunakan kaleng berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 58 cm. Kemudian yaitu kami merekatkan dengan cara melingkarkan semua solasi ban itu di badan tabung kaleng supaya air yang masuk di dalam tidak ikut keluar. Sistem kerja alat ini adalah menyemprotkan air panas ke dalam filler untuk dikontakkan secara langsung dengan udara yang dihasilkan oleh kipas. Dengan bantuan filler ini, aliran air panas diubah menjadi bentuk tetes atau dikontakkan secara langsung secara terus-menerus oleh kipas yang berakhir di dalam output menjadi dingin.
Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.